Pagi kawan lamban. Ada beberapa teman itu begitu ganti shock atau suspension dari 200 series itu mobilnya miring. Udah disetel dari misal ada yang adjustable itu, misal BP51 itu kan adjustable depannya, itu udah disetel miring lagi, setel miring lagi. Sebenarnya ada cara dimana kita harus kalibrasi KDSS, karena di 200 series ini kan sistemnya KDSS, tapi ada yang non KDSS. Kalau non KDSS nggak ada masalah, tapi yang KDSS itu selalu kalau diganti lift kit atau diganti per atau diganti shock itu kadang miring. Nah itu teman-teman harus tahu gimana caranya kalibrasi KDSS. Simpel banget sebenarnya. Sebelum ke situ, ini mobilnya Pak Adrian. Ini dikirim dari Jakarta, suruh setupkan BP51. Beliau beli BP51 di Jakarta, diinstal. Satu, mobilnya selalu miring. Yang kedua, nggak enak katanya setupnya. Sampai sini ya cuman kita setup aja. Kita setup ribbon sama compression sama nitronya. Memang kalau kita beli shockbreaker canggih, semakin canggih shockbreaker itu semakin mudah salah setup kita. Makanya harus hati-hati banget. Fitur itu bisa membuat lebih nggak enak, bisa membuat lebih enak gitu loh, tergantung setupnya. Maka hati-hati. Terus kalau udah nol semua, tekanan nitro sama semua, dratnya itu udah sama semua, mobilnya masih miring, itu nanti kita setupnya KDSS-nya. Tapi sebelum situ, mobil ini keren karena velgnya Evo Course, ring 18, banyak BFG 285 65 18. Jadi setupnya menurut saya ini mobil paling nyaman dengan setup begini, keren juga gitu. Terus problem kedua adalah 200 series itu remnya kurang oke. Itu sejak lahir. Upgrade stage pertamanya kayak ini kita ganti disc brake-nya pakai DBA yang gold series, kampasnya pakai EDB. Kampasnya boleh macam-macam, boleh pakai Wilwood, boleh pakai EDB, silahkan, tapi itu langsung kerasa lebih enak gitu. Kalau stage selanjutnya ya ganti yang 6 port, yang Brembo, Wilwood atau AP Racing gitu, tapi terlalu berlebihan karena yang 6 port itu minimal harus ring 18 atau ring 20. Dan ini aja kalau ngeremnya tidak halus, ini sudah berhenti banyak, mobilnya nggak berhenti gitu lah. Jadi mungkin Toyota itu bikin remnya dia itu tidak begitu pakem karena bobotnya berat juga. Kalau mobilnya bobotnya berat, kalau rem banyak sampai ngunci itu malah bahaya gitu loh. Jadi ya update stage 1 ini sudah sangat cukup. Cuman karena dia mobilnya bukan yang hydraulic suspension, yang Sahara, ya harus ganti suspensi. Kalau enggak enak mobilnya. Makanya ini pasang Ome BP51 depan belakang. Cuman setupnya yang sulit gitu loh. Tapi enggak juga sebenarnya. Kalau mau sabar sedikit, tune up bisa juga gitu. Terus kita upgrade juga upper armnya pakai Iron Man, bagus banget, aluminium bahannya, dan dia memang di setup untuk mobil lift. Ini mobil di lift kira-kira 2,5 cm lah, 1 inch. Jadi untuk ukuran ban segini udah keren, udah cukup keren. Aku liatin ada KDSS itu setupnya di sini, di bawah sini, ngolong dikit. Kita ngolong. Nah ini ada kontrol KDSS. Ini KDSS-nya depan belakang. KDSS itu apa sih? Ini sebenarnya stabilizer untuk nahan mobil itu. Stabilizernya semi automatic gitu loh, semi aktif. Kalau mobilnya kencang, ini lebih stiff. Jadi mobilnya lebih stiff. Kalau speednya rendah, ya lebih limbung gitu, jadi mobilnya nyaman. Terus kalau dipakai off-road dia hampir nol, jadi hampir kayak kita rilis stabilizer. Kalau si JK ada swiper rilis itu ini fungsinya itu, cuman ini lebih aktif, jadi dia kekerasan stabilizernya itu berdasarkan speednya. Makanya mobil ini terkenal nyaman karena itu gitu. Jadi gini, kalau balik lagi, kalau kondisi mau memaksimalkan mobil ini, itu satu adalah ganti shock Ome BP51 atau King Shock atau apa yang nitrogen shock bisa di setel. Yang kedua adalah bushing arm set. Ini kita ganti semua pakai Super Pro. Dia kan lebih lentur, jadi lebih kerasa, lebih kayak Nexus, dan lebih apa ya,
lebih smooth gitu suspensinya. Terus upper arm boleh ganti pakai Ome, boleh ganti pakai Ironman, ini pakai Ironman. Terus setup yang bener terakhir finalnya adalah setup KDSS. Jadi ini ada dua, ini pakai kunci L 5 mili. Ini ada dua baut kunci L, ini ada lubangnya dua di sini kan. Nah, setupnya gimana? Misal ini mobil miring ke kiri nih, miring ke kiri. Nah, ini dikendorin, ditandain. Ini 3 putaran. 3 putaran, ini ya 3 putaran, diputar aja keluar 3 putaran. Terus yang miring itu didongkrak ke atas sampai 1 level, sampai 0. Begitu 0 ini kencengin lagi kanan kiri. Nah, ini dongkraknya dilepas. Kan rata nih, dipakai jalan, miring nggak? Kalau kelebihan, ulangi lagi. Kalau kelebihan, kendorin. Kalau udah kendorin 3 putaran, dongkraknya di levelin lagi. Terus ini kencengin lagi, coba lagi. Gitu aja, sangat mudah, nggak usah bawa ke dealer. Setup KDSS itu begitu doang gitu loh. Jadi kalau mobilnya miring itu nggak usah khawatir, coba cek setup KDSS dulu, karena dia melevelkan, mengenolkan semua ini setelah di lift kit. Kalau mobil ini di lift kit pasti miring, walaupun sudah nol suspensinya ya pasti miring, karena KDSS nya harus di reset, harus dinolin lagi gitu. Ini canggih nih mobil, pengen saya ini mobil gini, sasisnya ini, mesinnya ini, suspensinya ini, tapi bodinya FJ40 gitu atau series Land Rover. Nah, kira-kira gitu. Terus ada satu lagi yang perlu diperhatiin teman-teman yang pakai mesin VDJ. Kalau mau upgrade, yang pertama gini, solar harus bagus. Mau tipe Euro maupun enggak, ATPM maupun UK, itu solar harus bagus. Yang kedua, yang UK itu hati-hati banget, harus solar Dex, karena dia ada EGR sistemnya. EGR ini apa ya, kayak katalis, tapi dia mengkonversi dari, ada sistem itu yang membuat exhaust gas buang itu mampet di EGR gitu loh. Jadi akhirnya knalpot itu tidak loss, akhirnya suhu ruang bakarnya tinggi. Saat EGR suhu ruang bakarnya tinggi, exhaust gas temperaturnya tinggi, itu membuat pistonnya gampang rusak. Banyak sekali mobil-mobil UK yang sudah overhaul di kilometer rendah itu gara-gara itu. Ini juga ada katalisnya. Kalau ada katalisnya, kalau mau upgrade mesin ini di remap atau di Unichip atau di upgrade, itu baiknya katalis dihilangin dulu, knalpotnya di free flowin dulu, baru upgrade mesin. Kalau enggak sayang, lama-lama rusak nih VDJ ini. Tapi ini kalau di upgrade enak banget tuh Pak.